Selamat pagi, salam sejahtera, Oma, Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur atas karunia-Nya sehingga kita pagi ini bisa bertemu dalam acara membaca dan merenungkan SPU. Saya Joko Sanyoto Rekso Sumarto, anggota Pelkat PKLU GPIB Ora et Labora Serpong. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang ada di surga, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau mendengar dan membaca firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti, meresapi dan taat melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas bab 8 ayat 40 sampai dengan 42 yang mengatakan, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit berdarah. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Oma, Opa, saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini ya diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 41 sampai 42a, diberi judul Ayah yang Peduli dengan Keluarga. Injil Lukas 8 ayat 41b sampai 42 mengatakan, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Opa, Oma, saudara-saudari, rumah ibadah yang disebut Injil Lukas 8 ayat 41 adalah sinagogi, tempat orang Yahudi beribadah. Sejak kembali ke Yerusalem dari pembuangan,
orang Yahudi selain beribadah di bait suci juga beribadah di sinagoge. Sinagoge adalah rumah ibadah yang tersebar di berbagai tempat. Yairus adalah kepala dari salah satu rumah ibadah. Sebagai kepala rumah ibadah, Yairus punya banyak tugas yang harus dikerjakan. Yairus adalah petugas utama di dalam rumah ibadah yang bertugas mengatur ketertiban umat yang berkumpul untuk beribadah. Yairus bertugas pula mengawasi ibadah yang sedang berlangsung supaya ibadah berlangsung sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Karena itu Yairus sangat sibuk dengan berbagai tugas yang harus dikerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang ayah yang sangat sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya terkadang melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ayah dan keluarga. Ia harus bekerja sehari penuh. Alasan mereka melakukan semuanya itu demi dan untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Lukas 8 ayat 42 mau mengingatkan kita teladan Yairus sebagai seorang ayah yang sangat sibuk dengan tugasnya selaku kepala rumah ibadah. Namun, ia tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ayah dan kepala keluarga ketika anak perempuan satu-satunya sakit keras dan hampir mati. Yairus sebagai ayah meninggalkan kesibukannya di rumah ibadah dan pergi menjumpai Yesus untuk mohon kesediaan Yesus datang menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Oma, Opa, apa yang harus dilakukan Yairus kiranya diteladani ayah-ayah masa kini yang sibuk bekerja di luar rumah, sekalipun sangat sibuk mengerjakan berbagai tugas yang Yairus tetap peduli terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi keluarga di rumah. Bapak Ibu, saudara-saudari, Oma dan Oma, ingat, ayah adalah imam. Demikianlah firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Jika oleh pencobaan, kecobalah hidupmu. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Oma, Opa, saudara-saudari, marilah kita berdoa. Bapa yang dari surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ajarlah kami untuk bisa mengerti, meresapi dan melakukan firman. Ya Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menjadi orang tua yang selalu peduli dengan keluarga kami. Untuk itu Tuhan, buatlah kami menjadi sempurna seperti Tuhan sudah mengajari kami untuk doa yang sempurna seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, saudara-saudari, demikianlah acara membaca dan merenungkan Alkitab pagi ini. Saya Joko Sanyoto Rekso Sumarto. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu, tetap semangat.